So what happened 6 months ya? Saya bilang marketnya masih rasional. Cuman memang banyak perkembangan yang lumayan berbeda, lumayan very dynamic. Jadi menjawab pertanyaannya, saya bilang lihat dulu currency exchange kita. Satu. Kedua, tambah satu variabel lagi. Global seperti apa? Kalau udah pada mulai turun suku bunga, saya rasa pressure untuk BI untuk naikin semakin kecil. Kalau IHSG saya bilang kurang lebih akan ada di angka 7.200 sampai 7.300. Kalau interest rate cut, bond price pasti naik. Tapi naiknya berapa lama? Nah, kalau dari sisi KISI Asset Management-nya sendiri, apa nih yang lagi hot di KISI? Semuanya hot. Yang layak untuk teman-teman Mandiri Sekuritas lihat sampai subscribe gitu. Welcome to Mandiri Sekuritas Podcast, where we learn about people's stories and ideas. Perkenalkan, saya Syadik yang akan menjadi host pada episode kali ini. Episode kali ini, kita akan membahas perkembangan tren IHSG yang akhir-akhir ini cukup volatile dan cenderung menurun. Kali ini saya tidak akan sendirian, saya sudah ditemani di studio bersama Bapak Arfan Karniodi, selaku Direktur Investasi KISI Asset Management. Selamat datang Pak Arfan, apa kabar Pak? Halo, kabar baik. Sehat ya Pak? Sehat. Baik. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan membahas Pak terkait perkembangan market dan juga perkembangan investasi ya di Indonesia maupun di global. Nah sebelum itu kita mungkin perkenalan dulu Pak, biar lebih teman-teman yang nonton di rumah ini lebih kenal dengan narasumber kita di podcast kali ini. Oke, pertama mungkin dari Pak Arfan bisa cerita sedikit Pak terkait bagaimana karir Bapak dimulai sampai akhirnya menjadi direktur di salah satu aset manajemen yang notabene cukup bagus di Indonesia. Oke, karir saya ya saya start itu pertama kali 2002. Ya, pertama kali lulus, kemudian saya pertama kali masuk economic research. Kemudian karena saya lulusan accounting, tapi saya pengen kerja di capital market. Kemudian zaman dulu, hampir 25 tahun yang lalu itu, nggak kayak sekarang, yaitu vacancy di capital market itu sangat sedikit. Ya, sangat-sangat sedikit. Zaman dulu itu di sekuritas, for example, satu head of research, analisnya mungkin cuma 3, 4, 5. Mungkin 5 paling banyak ya. Yeah. Mungkin ya. Itu pun isinya, most of them are seniors. Jadi tempatnya sangat sulit. Saya lulus dari accounting, kemudian saya pengen masuk capital market. Saya udah bilang kalau saya nggak dapat ya udah, I go back to, I will find job as an auditor. Tapi untungnya saya dapat. Saya dapat jadi research di buy side. Jadi all my career is always on buy side. Jadi dari 2003 sampai sekarang terus tidak pernah off. Ada di beberapa tempat. Terus-terusan, pertama mulai dari analis, kemudian dari dulu saya selalu equity ya, selalu always an equity guy. Dari 2003 terus sampai sekarang ada di market terus always in buy side. Singkatnya begitu, bro. Jadi selalu di buy side ya? Ya selalu di buy side, coba di sell side. Nampaknya saya terlalu bodoh untuk masuk sell side. Gak apa, di buy side juga oke lah. Oke, gitu ya. Kalau dulu memang research itu belum sebanyak sekarang ya? Iya, tempatnya very small, very small. Zaman dulu itu my first asset management, tempat saya bekerja, asset management pertama tempat saya bekerja, itu cuma ada satu head of investment, fund manager equity-nya satu, fund manager fixed income-nya satu, analysnya satu. Itu pun dia setelah expand. The year before, itu cuma ada satu head of investment, satu equity fund manager, satu fixed income fund manager tanpa analis. Jadi ya sebenarnya actually semua fund manager tetap research ya. Jadi nggak ada dedicated research yang membantu fund manager. So the team is really small. Atau for example Bloomberg. Bloomberg itu zaman dulu banyak yang nggak ada Bloomberg dan paling banter Bloomberg itu paling satu. Sekarang top 10 asset management Bloombergnya pasti lebih dari 5. Iya betul.
Ya, even pasti. satu orang Iya, belum iya betul. Headnya itu udah satu orang satu. Iya. Ya, karena kebutuhan data, kebutuhan informasi yang begitu cepat dan lain-lainnya. Kompleksitas produk juga semakin banyak, variety dari produk juga makin banyak. Jadi memang it's 20 years ago so much different ya. Yeah. Jadi gue udah lumayan fosil lah. Mungkin itu yang bikin researcher yang udah senior kayak Pak Arfan ini cukup view-nya itu cukup luas ya, karena dulunya nggak fokus ke satu sektor atau ini ya, karena research-nya masih dikit gitu. Ya, saya melihat evolution maybe ya. For example, the first 5 years I start reksadana equity itu isinya blue chips only. Not even mid cap. Mid capnya sedikit banget, very very few. Kemudian the second 5 years udah mulai diisi mid cap. The last 10 years udah jauh, udah index is so much different now. Yeah. Zaman dulu yang bergerak cuman itu aja, you name it lah, yang sekarang jadi blue chips ya, yang sekarang udah the big caps. Zaman dulu orang beli ya, boleh sebut nama ini ya? Boleh sebut nama saham? Boleh. Boleh Pak, boleh ya. Zaman dulu yang namanya Telkom, all the banks, Astra, that's it. Sekarang nama-nama itu sudah lebih luas. Contohnya, there was one day, hanya satu hari, saham Bakri pernah the largest market cap. Only one day. The second day and onwards turun terus. Terus kemudian sekarang yang terbesarnya it's not even banks, not even Astra, it's not even the normal industry ya. Yeah. Maybe the largest cap in JCI now. Nggak semua orang tahu itu perusahaan apa. Ya, jadi memang evolving after 20 years. Ya, itu salah satu sebenarnya alasan saya masuk ke market juga sih, karena market itu selalu berubah. Yes, gitu. It is very dynamic. Yeah, yes, very dynamic. Jadi kita sebagai orang market tuh harus dinamis juga, mengikuti perkembangannya. Jadi harus ngerti A, ngerti B. Nah itu sih. Betul. Mungkin itu ya kenapa saya Pak Arfan walaupun sudah senior tapi tetap ngikutin perkembangan. Nah ini salah satu benefit dari berada di dalam market gitu ya. Iya, ya no choice kalau ngikutin perkembangan dibilang. Iya, tinggal pasti ya. Oke, mungkin balik lagi ke awal tadi ya, mungkin Pak Arfan sempat mention backgroundnya accounting. Kenapa bisa tertarik di pasar modal gitu Pak di awalnya? Karena kan biasanya accounting mereka larinya ke auditor. Yes. Ya. Okay. So at that time, Gak apa-apa, menarik ya. Zaman dulu itu cari kerja di capital market itu susah, gajinya pun dibanding auditor mungkin sama tapi kalah karena auditor dapat lemburan. Ya at that time. Kemudian tempatnya kecil lagi. Kenapa tempat audit tempatnya kecil? Kenapa gajinya kurang? Bukan kurang ya, nggak tinggi karena memang posisi yang dibutuhkan junior aja. Yang saya bilang tadi, sell side analysnya 4 atau 5 semuanya senior. Junior paling banter di 1. So I'm fighting for that one position. Susah sekali ya kalau di securities. Asset management juga begitu sama ya. Jadi kenapa saya memilih ini? Karena lebih menarik lah. Lebih menarik. Tapi ya tadi saya bilang karena tempatnya kecil, kalau ada tuh ya I go back as an auditor. Well, nothing wrong with auditor sih ya top lah, bagus juga. Ya, because I think it's interesting, more dynamic. Ya itu sih. Actually kita ininya sama loh Pak. Lu juga materi. Iya. Oke, lu di kelas gue. Iya. Oke. Saya junior Warpa. Oke. Agak segan ya karena saya tapi saya dulu ngambil manajemen. Oke. Angkatan 2017. Oh beda 2 tahun, saya 2015. Iya. Oke, mungkin kita udah cukup kenal sama Pak Arfan ya, dengan backgroundnya dan karirnya yang cukup kuat lah, panjang dan kuat di bidang marketing. Enggak panjang aja. Panjang aja. Jadi ya pastinya udah knowledge-nya udah cukup kuat juga nih soal market. Jadi mungkin kita masuk ke sesi utama dari podcast ini. Pak Arfan, kita bahas mengenai market karena pasti teman-teman Mandiri Sekuritas di rumah nih always looking forward for
market update gitu ya. Dan ini kita akan simak dari sisi asset management, view-nya terhadap market itu gimana. Nah, kalau kita lihat kan di ISG kemarin cenderung turun tuh, Pak Arfan ya, sideways, tapi cenderung menurun. Bahkan beberapa bulan terakhir, di bulan Mei dan Juni 2024 itu turunnya cukup signifikan ya. Kita sempat di bawah 7.000, kembali ke level di bawah 7.000. Nah, ini salah satu pemicunya kan pastinya global ya, konflik Timur Tengah dan juga suku bunga yang belum diturunin juga sama The Fed ya. Dan juga kita lihat kemarin dari Bank Sentral kita juga udah naikin suku bunga lagi gitu ya. Nah, ini kan cukup faktor-faktor ini cukup keras lah ya untuk market, para investor di yang nonton podcast ini gitu. Mungkin kalau dari Pak Arfan, view-nya gimana Pak terkait kejadian faktor-faktor tadi 6 bulan ke belakang gitu? 6 bulan ke belakang ya? Iya. So what happened 6 months ya? Saya bilang marketnya masih rasional. Cuman memang banyak perkembangan yang lumayan berbeda, lumayan very dynamic. Contohnya, saya ingat sekali akhir Desember 2023 itu market consensus bilang Fed itu akan cut 4 kali. Which is kita bisa dilihat dari market update kita yang kita bikin dari November itu, kita bilang kalau 4 kali it's too much. Interest rate cut 4 times it's just too much. Kemudian later on dari yang 4 kali, kurang lebih 2 bulan yang lalu, malah ada wacana jangankan cut 4 kali, tapi kemungkinan Fed akan naikin suku bunga. Ya, jadi tone-nya very different ya. 180 derajat. Yang tadinya cut 4, which is banyak, kemudian tiba-tiba ada wacana untuk malah naik. Kemudian setelah itu tidak lama kemudian dinegasikan oleh Fed. Dia bilang enggak lah kalau naik sih. Most likely no, dia bilang. Most likely no. Ya, of course tergantung dari data. Karena dia selalu bilang data driven, right? Ya, itu satu. Jadi dynamic-nya banyak yang berubah. Ya, dari yang Fed-nya begitu bullish 4 kali sampai sekarang hampir mau ada kemungkinan naik, tapi kemungkinan enggak. Sekarang itu konsensus bilangnya itu naik, cut-nya itu 2 kali. Ya, jadi so much different. Satu. Kedua, nah soal geopolitical tension. Geopolitical tension ini mesti dibedain. Mungkin ada yang bertanya, kenapa saat invasion Russia to Ukraine, all commodities itu spike up. Different with Middle Eastern crisis. Ya, saya nggak tahu it's a conflict or apa. I just call it crisis. Kenapa kemudian nggak spike up? Ya, karena saat yang pertama, when Russia with Ukraine, itu komoditinya dari Russia itu kena sanction. Makanya langsung spike up. Sedangkan yang Middle East, there's no more sanction on it. Satu, soal sanction. Yang kedua, saat itu harga komoditinya pun sedang tidak tinggi. Ya, mungkin antara mid to low lah. Ya, dibilang rendah juga enggak lah, mid to low. Jadi memang ada leg up. Ya. Yang pertama saya sudah bilang dinamiknya berubah. Yang kedua ada geopolitical tension. Ketiga, Indonesia yang tadinya selalu bilang bahwa kita itu nggak ada inflation kita itu terkendali, which is correct. Kemarin tahun 2023 itu, sepanjang akhir 2022 sampai akhir 2023, masalah Oktober to Oktober saat kita naikin BBM, inflasinya kan naik, tapi itu hanya efek dari BBM, kenaikan BBM. Jadi setelah tahun grafiknya kan akan begini, ya balik lagi, normalize lagi. Kemudian setelah itu, inflation kita memang tidak tinggi, ya, selalu below 3. Ya. Kenapa inflation kita tidak tinggi? Singkatnya adalah karena middle income trap. Ya, middle income trap ini senior kita juga nih bro yang sering ngomong nih soal middle income trap sama aspiring middle income itu Bang Dede ngomong marketing basis sering ngomong soal ini. Which is beliau menerangkannya dengan sangat baik dan sangat sederhana, dan sangat sederhana itu artinya tuh berarti orang jenius yang bisa menceritakan hal yang rumit jadi simple. Nah, itu Indonesia aja. Ternyata ada inflation, nggak ada. Sekarang kok jadi ada inflation? Di atas 3. Tapi inflasi bulan lalu tiba-tiba deflasi lagi. Jadi dinamiknya sangat tinggi.
Ya, ketiga. Terakhir, keempat. Kita ada election. Ya, election itu kenapa begitu pentingnya? Kalau saya selalu bilang election itu it's a positive factors. Ya, siapapun yang menang, wah itu pilihan rakyat, ya itu pilihan rakyat selalu positif karena memang udah waktunya 10 tahun kemudian memang bergantian. Ya, jadi saat election itu memang ada uncertainty. Kenapa uncertainty? Tadi bilang bagus. Sekarang udah bilang uncertainty. Yes, karena dengan government baru kita nggak tahu atau kita belum tahu dengan pasti kebijakan-kebijakan apa yang akan diambil. Contoh. Not referring to the new government, for example. If you want to have GDP of 6%, yeah, it can easily be, not easily lah, relatively easy to do it, tapi defisit itu pasti lebar. Kalau saat defisit melebar, kamu tutup pakai apa? Macam-macam. Yeah. As simple as nerbitin bonds, minjem atau whatever. Ya. Atau kamu ngatur currency-nya dengan suku bunga, macam-macam. So many things. Ya. Ekonomi yang lebih jago. Yeah. Termasuk lebih jago. Nah, jadi itulah 4 faktor tadi. Jadi yang terjadi 6 bulan ini banyak uncertainty. Salah satunya 4 faktor tersebut saya udah lengkap tuh ngasih dari global, dari geopolitical, dari Indonesia, dari politik juga ada. Terus yang lain global tuh juga banyak yang election juga ya tahun ini. Yeah. US, India, masih nggak Cina? Cina nggak ada election. Oke, nah itu cukup tough ya faktor-faktor tadi memang ini agak kompleks kondisinya, kompleks. Era pandemi kemarin ya. Memang agak mirip konflik yang tadi Rusia Ukraine ya, tapi memang Pak Arfan tadi udah mention memang ada beberapa kondisi yang berbeda gitu ya. Yes. Kenapa komoditiesnya bergeraknya itu nggak sama-sama di tahun 2022 ya konflik Rusia Ukraine. Betul. Karena itu mungkin salah satunya Rusia sama Ukraine itu ini ya apa? Salah satu produser komoditis utama juga di dunia. Betul. Rusia is so rich ya. Timur Tengah mungkin oil. Ya. Rusia. Nah, kebetulan Timur Tengahnya pun untungnya setahu saya kan tetap kalau reserve and output mungkin sekarang number 1 ke Saudi mungkin ya. Tapi top 5 itu pasti Saudi, Russia. I don't know Venezuela sekarang masih top 5 atau enggak karena political instability di negaranya. Nah, yang berkonflik di Middle East ini kan nggak ada yang top oil producer, ya kecuali Irak nanti ikutan dan segala macam. Makanya dynamic juga, I don't know ya. This is definitely not us gitu. Kita orang accounting, orang manajemen masih bisa ngomong soal economic, macro karena kita dapat itu kuliahnya. Lah kalau geopolitical nggak bisa lagi ngomong. Susah itu kan salah satu yang paling susah ditebak juga sih kalau di market ya geopolitik. Tapi kalau dari view BI rate dari Pak Arfan, view-nya gimana Pak? Apa akan terus dinaikkan atau stay atau BI rate saya bilang 1, BI tidak akan turunin sebelum Fed turunin. Ya, itu udah clear. Kedua, apakah naik atau enggak? Banyak faktor. Kita batasin dulu faktornya 1 dulu, currency. Kalau currency keep on melemah, ya 1 dulu. Jangan bilang kenapa currency melemah dulu. Currency keep on melemah, keep on weakening. I think they have no choice. They have to do it. Ya, setelah 2-3 bulan kecenderungannya melemah, karena dalam 2-3 bulan itu dia pasti akan intervene. Intervene terus, your cadangan devisa pasti turun. Ya mau nggak mau they have to increase. Intinya saya bilang biasanya itu gini. Jika kita setuju dengan kata-kata bahwa the market is always correct, mestinya so far sih saya bilang BI cukup mendengarkan market. Sama seperti Fed tuh dengerin market. Kamu perhatiin deh. Setiap kali Fed mau naik saat mau meeting, selalu ada konsensus Fed-nya akan naikin atau turunin atau flat. Betul. Ya, kalau konsensusnya itu sudah majority meaning more than 50%. Yes, more than 50 or more than 60. Seingat saya nggak pernah beda deh.
Kecuali ada last minute ini changes ya, last minute material event ya. Kecuali ada ya, kalau nggak ada sih nggak pernah berubah. Jadi emang you have to listen what market said. Makanya for example, kalau market udah bilang BI naikin suku bunga dong, kita maunya dinaikin lah biar beres nih. Kalau BI-nya keep on stubborn, ya marketnya makin lemah, IDR juga makin lemah, ya efeknya panjang, ya, ekspor impor dan segala macam. Kemarin juga begitu kan, beberapa memang konsensusnya sudah mulai saying that better BI untuk naikin suku bunga, akhirnya naikin juga, which is market responnya positif lah. Respon positifnya marketnya nggak naik tapi nggak turun. Kalau lu nggak naikin justru akan turun. Responnya pasti negatif. Jadi menjawab pertanyaannya, saya bilang lihat dulu currency exchange kita. Satu. Kedua, tambah satu variabel lagi. Global seperti apa? Ya, untungnya semalam Bank of Canada pun udah berani nulis suku bunga. ECB juga berani. Jadi dibilang first time ever ECB nurunin ahead of Fed katanya. Ya karena memang landscape-nya beda sih. US economy is just too strong with. Ternyata dengan 5.25% nggak cukup untuk pulling off US economy. Ya, ternyata memang kuat sekali kalau menjadi ya let's see yang Fed ya. Jadi udah ada dua variabel, yaitu pertama mesti lihat currency-nya, kedua lihat globalnya seperti apa. Ya, kalau udah pada mulai turun suku bunga, saya rasa pressure untuk BI untuk naikin semakin kecil. Ya, kecuali ya itu tadi yang pertama ya, currency-nya keep on melemah, whatever reason, macam-macam, capital outflow, problems with politics, problems with I don't know, macam-macam. Politics bisa naikin apa-apa, whatever. Ya belum tahu, ini masih Oktober, masih lama. Iya, makanya ini nanti. Iya, dan Oktober kan juga nggak semerta-merta ya. Mungkin baru akan ada kebijakan yang lumayan besar 1 month after 20 Oktober, which is 20 November mungkin ya. Pemerintahan yang baru ini jadi tema juga sih di tahun ini. Banyak belum ditelepon jadi belum dong. Sebenarnya, tapi kalau ketemu teman gitu ya atau apa siapa gitu pasti pertanyaannya satu, siapa Menkeu-nya gitu. Itu soalnya mungkin untuk market lumayan ini ya apa questions yang very big lah, karena bakal pengaruh ke kebijakan. Ya we'll see lah. Tapi kalau saya bilang menteri itu begini ya bro ya. Contoh, don't judge the book by its cover. Contoh, saya sebut nama ya, Pak Basuki. Kalau saya sih nggak kenal beliau, saya nggak tahu beliau siapa. Beliau katanya Dirjen PUPR mungkin ya, kan? Saya nggak salah ya. Saya sih nggak tahu siapa Pak Basuki. Ternyata he execute very well, really well. Really well. Makanya nggak tentu. Iya sih. Iya kan, nggak tentu. Atau siapa lagi saya nggak ingat lah. Tapi yang very noticeable kan. Oh ini Pak BGS, Budi Gunawan Sadikin. Beliau diganti sebagai Menteri Kesehatan. Beliau bukan dokter loh. Beliau bankers. Ya, pasti. Bukan berarti, pasti nggak bisa. Bukan berarti pasti nggak bisa, cuma, Menkesnya bukan dokter ya. Wow, oke. Pasti ada skeptical. Ya, ada skeptis yang pasti ada. Ya. Ternyata execute really well sih. Makanya nggak tentu. Jadi kita mesti lihat dulu. Jadi jangan misalnya nanti kabinetnya gendut, kabinetnya banyak orang politik, terus udah skeptical, saya bilang ya belum tentu, you're wrong, let's see. Contoh saya bilang kalau misalnya kalau si anak mantan presiden jadi menteri lagi, salah satu siapa lah untuk apa aja, anak mantan yang sekarang mereka jadi menteri, kalau si anak mantan presiden jadi menteri, saya bilang dia mau nggak mau harus kerja, karena everyone knows he wants to be president. The only way you can be president, you have to show your work. Kerja, kalau nggak bisa bos. Itu cuma tanam tenteng, cuma tampil on Instagram, no way. You have to work, no choice. Yang menurut saya presiden yang sekarang, lu show lu mau kerja gitu, show. Nah ini cukup seru lah, nanti kita ini panjang ya, kita besok ya, ini kita kurang lebih sampai besok lah. Kita lihat aja nanti kabinet yang baru ya. Oke, mungkin dari faktor tadi ya, dari global maupun lokal gitu. Kalau dari Pak Arfan dan juga Kisi Asset Management, projection-nya terhadap IHSG
gimana sih Pak? Mungkin ditambahin dengan projection untuk market bonds ya. Yield. Oke. Kalau IHSG saya bilang kurang lebih akan ada di angka 7.200 sampai 7.300 dengan adanya atau dengan tidak adanya saham yang sedang masuk FCA yang besar itu. Ya, dia mau naik mau turun terserah. Tapi I think by fundamental itu 7.200 is sound enough. Ya, yang pertama. Kalau bond yield Indonesia, oke, bond yield Indonesia ini lebih tricky. Oke, mau nggak mau mesti ngomong dengan US 10-year bond. Oke, gini, dengan asumsi Fed-nya nurunin cuma 1 kali, ya, atau maksimal 2 kali, saya rasa sih nggak 2 kali ya. Asumsi 1 kali, maka US 10-year government bond yield itu mestinya antara 4 sampai 4,5. Why? Satu, karena turunnya cuma sedikit. Kedua, supply bond dari USD masih banyak. Ya, karena supply masih banyak, yieldnya saya rasa cukup sulit untuk bisa turun. Artinya harganya naik ya, bond yield turun saya rasa masih cukup sulit. Let's just assume US 10-year government bond yieldnya itu 4 sampai 4,5. Ya, let's just say that first. Kalau kita mulai paling bawah yang 4. Nah, kalau 4, spread Indonesia dan US itu dulu 3,5 sampai 4%. Dulu. Sekarang itu antara 2,5 sampai 3. Oke. Nah, spread ini kan menandakan selisih risiko antara US dan Indonesia. Ya. Bisa di bawah 2,5 nggak Pak spreadnya? Saya rasa nggak dulu lah. Why? At least not this year, karena kita new government juga. Ya, maybe next year kalau new government is so good, maybe ya. Tapi saya bilang ini namanya kebijakan, implementation itu nggak bisa setahun, mungkin 2, 3, 4, 5 tahun baru jadi. Jadi let's just assume spreadnya itu 3 deh, ya gampang lah, 3%, nggak 2,5 lah, 3. Jadi US-nya 4 tambah 2,5 sampai 3, yaitu berarti bond yield kita akan bergerak di 6,5 sampai 7. Kalau US-nya turun sampai di bawah 4, gimana Pak? Oke, let's just say assume sampai up to 3.5. Whatever the reason, which is saya per sekarang saya rasa enggak. Tapi kalau memang US government 10-year government bond yield sampai 3,5, ya tambah 3, 6,5. Jadi you can guess now. Dengan asumsi itu ya, dengan spread dengan US, berarti kita akan bergerak antara 6,5, 7, let's just say 7,25 sampai 7,5. So far sih belum break di atas 72, 73. So far ya. Yeah. So far. Begitu pula begitu udah mau bullish di bawah 6,5 bond yieldnya, mental lagi, balik lagi ya. Ya kurang lebih seperti itu. Ya. Sehingga kalau udah seperti itu, ini menyambung sedikit pertanyaan selanjutnya. Oh sudah tahu pertanyaan selanjutnya? Main Twitter. Enggak, bukan. Jadi untuk teman-teman investor yang suka a bit of trading di reksadana atau beneran trading di bond, jadi bisa kira-kira tuh kalau 10-year bond yieldnya udah mau 6,5 dan saat itu saya kan nggak tahu kapan itu terjadi, dan saat itu tidak ada materials event atau materials update yang sangat berubah, nggak ada materials ya, nggak ada yang banyak berubah. Begitu udah mau 6,5 silahkan take profit. Yeah. Tapi begitu pula sama saat udah di atas 7 atau sudah mulai 7, assuming yang sama, nggak ada material event, manusia mulai beli lagi. Yes. Simpelnya begitu ya, tapi yes, kurang lebih seperti itu. Karena mau bergeraknya di situ-situ. Correct. Gitu. Nanti saya bisa terangin sensitivity dari reksadana kita setiap penurunan 0,25 bond yield. Efeknya ke reksadana kita tuh berapa, nanti saya bisa kasih. Kalau ngomong mah gua. Ya, ini bond emang dari kemarin lagi menarik juga sih. Yes. Besides equity, karena kan mungkin pada diversifikasi ya. Dari IHSG yang dari kemarin volatile. Yes. Ngelihat bond setelah suku bunga BI dinaikin lagi diskon ya, nggak diskon juga, maksudnya turun harganya. Nah, ini banyak juga yang masuk ke bonds. Oke, mungkin tadi Pak Arfan udah tahu juga pertanyaan selanjutnya mengarah kemana ya. Oke, ini mungkin pertanyaan untuk
teman-teman Mandiri Sekuritas di rumah yang nonton Pak, rekomendasi investmentnya apa sih dengan tadi ya faktor-faktor market ke belakang dan ke depannya bakal bagaimana? Ya. Bagusnya teman-teman teman-teman Mandiri Sekuritas itu investnya ke produk apa gitu. Nah, kalau pertanyaannya investasi ke produk yang mana, mau nggak mau jawaban pertama adalah I have to know your risk appetite. Yeah, because equity is not for everyone. Yep. Bond is also not for everyone. Money market is also not for everyone. Tiap orang beda-beda. Let's just assume your risk appetite itu, gue bisa beli semua. Gue oke beli semua, oke. Jadi kita masuk ke jawabannya. Kalau saya bilang, per hari ini, ya, yang lebih menarik adalah fixed income. Ya. Yang corporate. Itu lebih menarik. Kita punya fixed income yang corporate. Itu sekarang lebih, per sekarang ya, per today. Ya. Tapi, saya udah sering lihat berpuluh kali. Saya cuma lihat kurang lebih 22 tahun. Saya lihat sering sekali di first half itu equity ya, marketnya susah banget, second half-nya gampang banget. Begitu juga kebalikannya. First half-nya gampang, second half-nya susah banget. Selalu gitu. Yes. Most likely. Nggak, sering kali. Why? Satu, event-event yang terjadi di first half kemudian dikoreksi kan oleh si pembuat kebijakan sehingga berdampak ke second half. Dan atau saham-saham yang valuasinya kalau mudah berarti valuasinya lebih tinggi ya. Valuasinya sudah terlalu tinggi sehingga akan turun di second half. Begitu juga dengan saham-saham yang udah terkoreksi dalam, valuasinya sudah lumayan discount, second half udah jauh lebih bagus. Jadi sering banget seperti itu. Jadi beware juga, biarpun sekarang saya bilang fixed income fund lebih menjanjikan sekarang, lebih pasti. Why? Karena sekarang let's just say, sekarang bulan 6 udah selesai ya. Jadi kan setengah tahun pas 6 bulan. Ya. You are guaranteed by your fixed income bond. Kurang lebih. 3, 2,5, 2 sampai 3%, sampai 3,5% kurang lebih. Dengan corporate. Ya. Yang fixed income juga begitu. Tinggal lihat dari fund faction-nya, reksadana yang berbasis government bond tersebut, kuponnya berapa. Nah, kemudian tinggal dihitung tuh. Yang tadi saya bilang sensitivity. Gimana cara ngitung sensitivity-nya? Kalau di fund kita, ya dengan asumsi duration-nya 6, ya, jadi kurang lebih, ya, setiap kenaikan atau penurunan yield 0,25%, jadi dari 7%. Sekarang misalnya bond yield-nya 7, Indonesia bond yield 7, kemudian bond yield-nya turun ke 675 alias price-nya menguat, maka reksadana kita otomatis akan naik kurang lebih 1,25 sampai 1,5%. Otomatis. Yes, by the capital gain only. Oh. Tidak termasuk kupon. Ya, tinggal hitung. Very simple. Gak ada yang susah. Asal mau usaha. Tadi saya bilang, misalnya kuponnya itu yang gampang aja, kuponnya 5%. Yeah. Udah tinggal setengah tahun kan, berarti kuponnya 2,5. Udah net of tax ya asumsinya. Kuponnya 2,5. Oke. Ditambah bond yield-nya tadi, asumsi startnya 7. Di akhir 2024, bond yield-nya itu 6,75. Berarti 2,5 tambah 1,25. Berarti kamu akan dapat 3,75. Itu lebih certain. Ya. Menarik atau enggak? Well, kalau kata-katanya tanya menarik atau enggak, depend on your risk appetite. Nggak bisa ngeliat. Banyak yang bilang 3,75 ya certain, but 3,75 is too small for me. I need more. Yeah. You can lose more. Ya, no choice. Yeah. Yes, betul. Jadi kalau menjawab pertanyaannya, reksadana paling menarik. Per sekarang, fixed income, money market juga sama, ya, tapi returnnya lebih kecil. Biasanya year on year-nya itu 5%. Mungkin lebih sedikit ya, 5 poin something. Reksadana kita year on year-nya 5% lebih dikit. Jadi ya bisa dapat antara 2,5, 26, 2,7 mungkin ya. Setengah tahun, not bad at all. Yeah. Ya dibanding, do you know berapa suku bunga
tabungan bank terbesar Indonesia, bukan grup lu. Saya nggak Swasta. komen. Yang swasta itu tabungannya itu suku bunga itu 0,2% per tahun. Basically lu minus Iya. karena ada biaya admin, biaya apa segala macam. Ya itu nggak ngalahin inflasi juga. Yes, makanya mau nggak mau ya money market yang paling less risky dapatnya 2,5 sampai 2,6. Kurang pak, 2,5 sampai 2,6 kecil banget pak. Tapi lu bisa redeem anytime. Iya. Ya plus 1 on your tabungan langsung. Iya. Ya plus minus. Tapi tadi siapa yang bisa tahu dikit Pak, kenapa prefernya di corporate bonds compare to government bonds? Ya. Ada pengaruhnya nggak Pak, faktor-faktor Yes. kayak suku bunga gitu? Very good question. Karena as simple as government bond itu lebih volatile sekarang. Karena tadi kita udah bahas, faktornya macam-macam. Iya. Iya kalau Fed-nya cut interest rate. Fed cut interest rate. Asumsi BI juga cut interest rate. Yang namanya cut interest rate, what will happen to bond? Ini udah pasti, ini hukumnya. Kalau interest rate cut, bond price pasti naik. Tapi naiknya berapa lama? Sehari, 2 hari, sejam, 2 jam, 2 menit, 3 menit. Kalau naik pasti, itu hukum. Itu keniscayaan. Pasti harga bond naik. Cuman berapa lama? I don't know. Ya, uncertainty-nya saya bilang masih kebanyakan untuk Berarti kalau corporate bonds lebih ini untung nggak? ya kecuali yang senang trading ya, yang dia senang ya reksadana kan bisa trading juga. Ya kan saat wah nih bond yieldnya 7 nih, gue beli terus beli terus tunggu naik terus kan, bond yieldnya turun naik, bond yield turun terus, realize gain, realize profit terus bisa aja. Makanya tapi kalau mau yang lebih stable, nggak ada waktu, lu bos besar kan, I don't have time to see the market ya. I think corporate is for you karena lebih stable, jauh lebih stable. Yes. Kuponnya pun jelas jauh lebih tinggi, jelas jauh. Kan pasti ada resiko ininya lah dari. Of course. Cuman kan ada kredit, ada rating agency. Yeah. Di rating agency itu ada studi default loh. Ada default study. Default study kita itu sebenarnya very very small secara percentage. Itu pun tidak across sector. Across sektornya ada, ya. Misalnya consumer ada yang pernah default ya ada. Construction yang lagi banyak default ada banyak. Apalagi ya? Apapun lah. Multi finance ada pasti. Tapi kalau dibedah consumer, wah angkanya sekian. Ternyata company-nya tuh bukan yang, mohon maaf, nggak yang bonafit. Jadi sebenarnya dari kupon ya, dan dari grup nama perusahaannya ya, itu bisa ditebak lah. Nah, saya mau satu aja terakhir kalau untuk bond. Kalau yang senang investasi di bond langsung, ya be careful. Sometimes you are fighting over an extra 0.25 or 0.5 extra kupon. Ya. Yang satu kuponnya 8, satu kuponnya 8,25 atau 8,5. Wah, kalah dong. Gue mau yang kuponnya 8,25 nih instead of yang 8,5. Ya. Asumsi semua ratingnya sama deh, asumsi aja lah. Kalaupun beda yang satu A, satu A minus lah. Bedanya nggak banyak lah. Atau yang satu A plus, satunya A, single A. Tapi you are fighting off the difference of 0.25 and 0.5. Be careful saat kamu ribut 0,25 sama 0,5. Kalau ini default, your money zero loh. Can you imagine? Jadi gara-gara berantem remahan kue, jatuh ke jurang. Jadi nggak dapat apa-apa. Iya, be careful. Jadi your selisih 0,25 dan 0,5, you better go with the bona fide group. Jaminannya ada. Terus kan mau nggak mau mesti di research dulu sebelum beli kan, jelas ini betul. Tenornya bisa lebih pendek atau tenornya panjang tapi jelas uangnya untuk ini, biar buat ini nanti akan begini, lebih yakin lah. Ya, jadi be careful, bond is also not totally safe, ya kan? You fighting 0,25 tapi your downside zero. Kalau equity jelas, upside-mu berapa?
10% Pak, downside-mu 10 juga, nah lu ngaco dong lu berarti lu. Plus minusnya kok sama? Ya enggak, plusnya 10, downside berapa? 5 lah Pak. You can get out, liquidity risk nggak ada, go. Kalau bond itu extra upside, beda ya. Extra upside 0,25, downside-mu bisa 0 bos. Iya. Be careful. Ya, itu balik lagi ya, setiap investor pasti ada risknya. Yes. Oke, balik dari siapa tadi? Oke, mungkin dari tadi ya kita udah ngomongin produk equity, bonds, reksadana gitu. Nah, kalau dari sisi aset manajemennya sendiri, Pak Arfan, apa nih yang lagi hot di KISI? Semuanya hot. Yang layak untuk teman-teman Mandiri Sekuritas lihat sampai subscribe gitu. Kalau saya mau nggak mau mesti dan memang benar. Kalau produk kita sih bagus-bagus. Ya. Salah satu unggulan kita sekarang adalah kita punya produk fixed income berbasis corporate. Ya, berbasis corporate. Satu. Yang kedua, kita punya money market pun size-nya udah lumayan. Yield-nya pun 5 plus. Sekarang 5% lebih. Ya. Itu dua. Nah, itu produk kita. Tapi kali ini saya buat teman-teman Mandiri Sekuritas. Satu, saat di reksadana mau nggak mau memang mesti lihat dari company-nya. Company-nya cukup besar atau enggak, bonafit atau enggak, namanya apa, siapa. Ya. Satu. Kedua, kalau untuk equity ya atau balance fund, treat equity fund as an equity itself. Apa tuh maksudnya Pak? Contoh. Saya juga sering banget lihat ini. Beberapa equity fund yang sudah setahun, 6 bulan, setahun atau setengah tahun laggard, ketinggalan, ngejar. Sering banget bro. Like always happen. Begitu pula dengan yang sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan udah 3 tahun atau 4 tahun terus outperform, kemudian jadi laggard. Itu pengalaman saya di kantor yang terdahulu. Saya pernah tuh, jadi ini kenapa klien gua pada subscribe-nya di top semua ya, di pick semua. Terus kita bikin kajian kan, ternyata ya berkali-kali saat kita returnnya lagi bagus-bagusnya, semua orang datang kan. Wah, returnnya bagus nih. Atau institution yang, wah kita mesti lihat fund fact-nya dulu dong Pak. 3 tahun berturut-turut top banget. Bagus ini. Iya, 3 tahun lu. It's cycle of life, man. Yeah, it's cycle of ini ya, seasonality and cycle of stocks kan. Ya, apalagi kalau size-nya terlalu besar gitu kan, terlalu besar. Biasanya kemudian jadi laggard. Sama juga begitu kan. Udah setahun, 2 tahun, 3 tahun outperform terus. Berubah gitu. Nah, begitu juga equity. Sering kali begitu. Yang lagi laggard dipelajari, ngobrol sama salesnya, baca fund fact sheet-nya. Kalau yakin, pasti saya cukup yakin. Tinggal tunggu waktu, nanti dia ngejar. Good group ya, good names ya. Kalau yang agak nggak jelas, ya saya nggak tahu. Jadi reksadana pun harus ini tetap melihat timing masuk harus. Pasti ya. Harus. Ya kecuali kalau maunya DCA or cost average, silahkan juga, boleh juga. Boleh juga. Nah, kalau di KISI sendiri tadi untuk yang money marketnya, boleh diceritain dikit Pak Arfan, kayak returnnya Kak? KISI money market fund itu sekarang kita size-nya udah lumayan, sudah 1 triliun lebih. Ya, kita mulai 2019 akhir dari size-nya 0. Ya 5 tahun untuk asset management yang namanya saya bilang masih biasa, kita masih memulai untuk semakin dikenal. Saya bilang sekarang udah bagus, ya, size-nya udah lumayan. Jadi untuk teman-teman yang mau subscribe dengan size besar 100, 200, 300, 400, 500 miliar, kita udah bisa handle karena size-nya udah 1 T. Ya. Terus return-nya itu sekarang itu sudah 5,13%. Ya. Itu 1 year back. 1 year ahead lebih tinggi. Pasti lebih tinggi. Pasti.
5,13 aja udah tinggi. Oke lah. Untuk money market saya bilang udah oke. Udah bagus banget lah. Udah bagus banget lah. Udah kompetitif lah. Iya. Kan itu udah net tax ya. Yes, net tax. Jadi reksadana itu ini soalnya masih banyak teman-teman yang belum tahu kalau reksadana itu net tax sekitarnya gitu. Jadi kadang kan masih ada yang compare deposito sama betul. Itu banyak juga yang nggak tahu kalau returnnya yang reksadana itu net tax, kalau deposito kan masih kena pajak. Betul. Correct. Depositomu 5% kena pajak 20%. Iya, 20%. Yang 4 ya banyak. Sedangkan reksadana lebih liquid. Reksadana di bank terbesar itu berapa? Reksadana deposito di bank terbesar paling berapa? 2,5% kali depositonya. Saya nggak tahu ya. Tapi money market, dan enaknya money market itu, the best thing buat money market itu T+1 on your rekening. Yes, itu the best banget. Deposito lebih tinggi 1 bulan bos. Iya, harus nunggu juga kalau money market. Ini salah satu pilihan juga buat teman-teman mandiri sekuritas yang nonton di rumah ya. Oke, selanjutnya tadi ada produk lain yang menarik juga. Tadi kita udah bahas bonds ya, Pak Arfan. Kalau dari KISI ada KISI fixed income, mungkin bisa di... Ya, KISI fixed income kita ada 2. Satu fixed income yang berbasis government bonds, pasti lebih volatile. Ya. Tapi kalau kamu yakin, misalnya sekarang bond yield-nya itu 7, atau nanti bakal 7,25, you're very sure it will go to 6.5. Dari selisihnya aja 7,25 ke 6,5 itu kamu dapat 3,75. Iya. Tambah kupon 6 bulan loh. Tambah kuponnya running kupon, let's just say 6%. 6% bagi 3. 3 tambah 3,75, 6.75. That's quite big. Yeah. Equity fund belum tentu 6 bulan ke depan bisa dapat 7,5. Yeah. Belum tentu loh. Ya, ini betting. Jadi satu, kita punya KISI fixed income fund, yaitu government bond, lebih volatile of course. Yang kedua, KISI fixed income fund plus. Ya. Bedanya apa? Ini didominasi, nggak semua, didominasi oleh corporate bond. Ada government bondnya, ada. Very small. Ya. Terus plusnya apa, Pak? Ya, plusnya apa? Fund ini bisa beli saham. Oh. Menarik kan? Iya. Yes. Maksimum 15%. Oh. Maksimum. Ya. Terus nanti strategi sahamnya seperti apa? Strategi sahamnya adalah kita specializing di saham-saham IPO only. Nanti di saham-saham IPO only itu kita ada strateginya, which is kita tidak pegang panjang. Ya kebetulan tahun ini IPO-nya seret ya. Iya. Banyak ya. Gak banyak sih. Banyak ya. 2022, 2023 awal. Any IPO, udah makan aja dulu deh, let's bet aja deh, tahu nggak ngerti barangnya, main beli-beli aja kan. Nah jadi plusnya ini adalah kita bisa beli saham maksimal 15%, tapi we will specialize, we will concentrate on equity IPO only. Ada strateginya, kita hanya pegang pendek. Jadi ngincar selisih harga. Betul. Menarik sih. Yes. Mustinya sih oke. Iya. Oke. Tadi yang equity mungkin udah ya. Udah, itu udah cukup lah. Udah lagi sepi sekarang. Makanya kalau mau yang lagi laggard sekarang equity beli. The next 6, 12, 18, 24 months could be very different. Ya, atas bawah ya. Could be very different. Bawah juga bisa. Ya, tadi kan kita dari awal ada 4 yang bikin dynamic dan uncertain macam-macam. Ya, mesti be careful juga. Makanya penting punya view. Masalah view salah, ya udah. Kalau benar terus mah, enggak. Iya. Pasti. Iya. Penting punya view, kita yakin view-nya begini karena ini. Iya. Harus punya pegangan sendiri gitu. Dan juga diversifikasi sendiri jimat. Harus punya strategi sendiri. Yes. Correct. Oke, mungkin cukup menarik bahasan kita di sesi podcast kali ini. Saya rangkum sedikit percakapannya ya, Pak Arfan. Jadi tadi 6 bulan ke belakang memang kita cukup volatile marketnya, tapi memang nggak sama dengan kejadian di tahun 2022 ya, di mana ada era pandemi dan juga ada konflik Rusia Ukraine gitu. Dan dari Pak Arfan ke depannya ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan ya, yang pastinya dari
global, itu geopolitical tension di Timur Tengah. Kita harus lihat terus perkembangannya. Yang kedua pasti yang utamanya itu suku bunga The Fed ya. Kita lihat suku bunga dari bank sentral lain udah mulai diturunkan, seperti ECB sudah mulai menurunkan. Jadi kita harus watch over kapan The Fed itu akan menurunkan suku bunga. Dan dari domestik sendiri kita harus, yang utamanya kita lihat suku bunga Bank Indonesia di meeting-meeting Dewan Gubernur di kedepannya, apakah akan naik atau turun. Dan juga pemerintahan baru ya, Pak Arfan tadi ini juga cukup menarik. Pastinya market akan mengikuti perkembangan dari pemerintahan baru ini nanti. Dan dari sisi produk sendiri memang today ya, Pak Arfan memang masih menjagokan bonds ya, Pak Arfan, fixed income untuk utamanya corporate bonds gitu. Dan juga tadi kita udah bahas produk-produk yang menarik di Kisi Asset Management. Nanti teman-teman Mandiri Sekuritas di rumah bisa langsung subscribe kalau tertarik melalui Mandiri Sekuritas ya, karena produk-produk yang tadi Pak Arfan udah sebutkan itu udah ada di Mandiri Sekuritas gitu. Jadi bisa langsung subscribe melalui Mandiri Sekuritas gitu. Dan juga kalau masih kepo mengenai Kisi Asset Management ya, teman-teman Mandiri Sekuritas bisa langsung follow Instagramnya Kisi Asset Management di Kisi_Asset Management. Oke. Mungkin sekian podcast Mandiri Sekuritas kali ini. Terima kasih banyak Pak Arfan sudah join bersama tim Mandiri Sekuritas di sini. Terima kasih juga untuk teman-teman Mandiri Sekuritas yang di rumah maupun dimanapun yang sudah menonton sampai akhir. Semoga pembahasan di podcast kali ini dapat bermanfaat dan juga berguna untuk teman-teman menentukan pilihan investasinya ke depan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan kira-kira apa saja selanjutnya yang akan kita bahas di podcast selanjutnya gitu. Saya Syadik, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.